请合掌，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体均是弟子，承愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人寻三问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。感恩上人开示，感恩师兄师姐semuanya. Sebelum memulai, kita berdoa bersama dulu ya,師兄師姐. Doa dimulai. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。祈祷，但愿人人坚守信愿行，开启光明道爱，徜徉智慧福德，所播世界显光明。现在天下间，人心也是动荡不安，咱人人爱虔诚，祈祷天下平安，世代调和。这是咱爱认真，这不是口头上讲的，是要打从内心真诚的祈祷，为天下祈求平安，人心调和啦，这就是人间的福。祈求天下无灾，岁岁年年。Semoga hati manusia dan masyarakat damai dan dunia terbebas dari bencana. Malam Sesiong Seci, saya Weni dari Medan. Saya ditemani oleh Valentina Seci. Halo Seci. Ya, selamat malam Weni Sece. Selamat malam Susyong Sece.感恩ya kepada seluruh tim Simpasiang yang telah menyiapkan materi hari ini untuk kita sharing bersama. Dan感恩juga kepada seluruh peserta yang mengikuti Simpasiang hari ini.
Silakan Weni Sece, suara saya jelas tidak ya? Jelas Sece. Ya, Eh, oleh kita mulai baca ya Sece. Sece bagian pertama ya. ya. Eh, Judul hari ini ya Sece, dengan kekuatan gaib membakar tubuh sendiri, cahaya terangnya menerangi seluruhnya. Nah, kalau kita mendengar ya judul ini ya, kita haruslah lebih memahami ya yang dimaksud daripada membakar tubuh. Ya, tentunya eh, yang dibakar di sini bukan dengan yang duniawi ya. Ya, mari kita nyimak bersama yang dimaksud dari membakar tubuh sendiri ini maksudnya apa. Mari kita nyimak penjelasan dari Master. Oke, next. Nah, catatan dari Master, bodhisatwa yang berdiam teguh dalam tingkatan samadhi ini, batin murni dan terang, mampu memahami sepenuhnya akan segala dharma tanpa rintangan sedikit pun. Ini yang dinamakan samadhi yang murni dan terang. Oke, selanjutnya di poin pertama. Nah, sebentar ya, layarnya apa bisa diperbesar lagi? Poin pertama, dunia membutuhkan Buddha Dharma. Karena kehidupan manusia begitu beragam, masyarakat, peristiwa, segala hal telah menjadi semakin kompleks. Membutuhkan Dharma Buddha untuk memurnikannya. Diharapkan seorang dapat mengenal Dharma. Setelah mengalami kekacauan dunia, nah, ini layarnya lebih besar dan lebih jelas. Kita lanjutkan. Diharapkan setiap orang dapat mengenal Dharma. Setelah mengalami kekacauan dunia, dapat memahami bagaimana cara kembali pada sifat sejati yang murni. Kita harus benar-benar meresapinya. Jika tidak, maka dunia akan terus-menerus menjadi semakin tercemar. Hukum alam akan terganggu. Kehidupan serta pikiran manusia pun ikut menjadi sakit. Hal ini bukan hanya pandangan orang-orang masa kini saja. Pandangan lama menggemilangkan kebajikan cemerlang. Pandangan seperti itu sudah tidak ada lagi. Mereka menganggap pendidikan di masa lampau sudah ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang. Namun, bagi orang-orang generasi sebelumnya, para sesepuh, orang yang lebih tua, masih tetap merasa bahwa pendidikan zaman dahulu sederhana, jelas, mudah dimengerti. Menghafalkan beberapa kalimat bijak sudah cukup dijadikan pedoman hidup. Seperti demikian, beberapa kalimat baik tertanam dalam hati, meresap secara mendalam, maka arah hidup sepanjang hayat akan jelas. Ya, jadi kita bisa melihat ya dunia sekarang seperti apa ya. Terjadi banyak bencana di mana-mana. Mungkin back ya, kita penjelasan sedikit poin pertamanya. Ya, jadi terjadi bencana di mana-mana. Nah, itu akibat dari perbuatan manusia ya. Karena manusia penuh dengan ketamakan, kebencian dan kebodohan ya, sehingga membuat dunia ini semakin kacau. Untuk itu kita membutuhkan Buddha Dharma untuk membersihkan kekotoran batin dan kembali kepada sifat kita yang hakiki dan jernih ini. Nah, seperti orang tua ya, zaman kita dulu atau kakek nenek kita, mereka mempunyai kata-kata yang bijak ya, yang dijadikan pedoman mereka untuk menjalani hidup ya. Namun anak-anak sekarang menganggap itu tidak sesuai dengan zaman ya.
Padahal sebenarnya kata-kata bijak ini kita untuk menjalani hidup ini kita perlu pedoman ya, pedoman filosofi ya. Nah, seperti sekarang ini kita sangat bersyukur ya, kita mendapat kata-kata bijak dari master seperti kata perenungan ya. Jadi ini bisa kita gunakan untuk arah hidup kita menghadapi kekacauan dunia saat ini. Oke, next selanjutnya poin ke selanjutnya Weni Sece. Baik, Sece. Naskah sutra di hadapan Buddha Chandra Wimala Surya Prabhasa dan juga Prawi dan mencurahkan wangi pada tubuhnya. Dengan menggunakan cahaya terangnya menerangi seluruh dunia, sejumlah banyaknya butiran pasir pada 80 koti sungai Gangga. Sutra teratai bab 23. Aktivitas lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Mungkin lanjut dulu ya Seci ya. Atau Seci ada mau? Ya, lanjut aja saja kita dengar penjelasan master ya di poin kedua. Silakan Oke. Cici. Poin kedua, jika kita berada di tempat penabisan dan telah menerima sila, maka di atas kepala kita akan memiliki luka bekas tupa. Ingin memberitahu kita harus mempersembahkan tubuh dan hati sepenuhnya. Sebagai perumpamaan dari persembahan dan tekad yang tulus. Memberikan persembahan, tidak ada benda apapun untuk persembahan. Harus menggunakan apa untuk dipersembahkan. Yang paling penting adalah ketulusan hati. Di waktu saya, Master, masih muda, juga pada waktu itu harus menggunakan apa yang bisa mengungkapkan ketulisan saya. Untuk mengungkapkan tekad saya, untuk merepresentasikan persembahan saya yang paling tulus. Jadi gubuk kecil pada waktu itu setiap penanggalan lunar tanggal 24. Setiap bulan di tanggal 24 lunar. Master menyalin sebuah kitab dan membakar dupa di lengan saya sebagai bentuk persembahan. Ini dilakukan setiap tanggal 24 setiap bulan. Jadi persamuan Baisaja Raja kali ini juga memilih menggunakan hari tanggal lunar 24 setiap bulannya. Ini adalah dengan tulus, giat bersemangat, menunjukkan persembahan sepenuh hati. Persembahan sepenuh hati. Dari sini saya mendapat poin kita itu sewaktu memberi persembahan itu ya bukannya harus dengan yang mahal-mahal atau gimana, tapi dengan ketulusan kita itu juga adalah sebuah persembahan. Kadang mungkin ya ada sebagian orang yang di luaran itu yang belum mengerti tentang Dharma, merasa harus memberi sesuatu yang mahal atau apa gitu untuk dipersembahkan. Padahal itu sangat simpel ya, ajaran Buddha itu kan sangat sederhana. Ketika kita bisa mempunyai pikiran atau ucapan dan tindakan yang baik, itu juga udah sebuah ketulusan dari kita. Suci ada mau menambahkan? Iya benar ya Seceho. Jadi yang paling penting di sini adalah ketulusan ya. Baik persembahan luar yang berupa materi, kita memberi materi juga harus dengan ketulusan ya, bersumbangsi tanpa pamrih. Nah yang lebih sulit ini adalah persembahan dari dalam tubuh diri kita sendiri ya. Jadi selain persembahan luar, kita juga perlu mempersembahkan dari dalam inilah yang dilakukan bodhisattva ya. Nah, seperti juga dilakukan oleh Master ya, setiap tanggal 24, Master juga memberi persembahan dengan tulus bagaimana mempresentasikan, mewujudkan ya
niat ketulusan dari master, tekad dari master ya, master sampai menyalin sutra ya. Nah, kita mungkin belum bisa melakukan seperti itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk memberi persembahan kepada Buddha? Karena berkat ajarannya Buddha, sekarang kita bisa mengetahui arah kehidupan kita. Oke, Secie, kita next mungkin poin selanjutnya. Di poin ketiga, oleh karena itu, ia membakar tubuh sendiri adalah menunjukkan kalau ia membakar habis jalinan jodoh penuh ilusi, bukan dilakukan demi kepentingan pribadinya. Jalinan jodoh penuh ilusi berarti melepaskan jalinan jodoh duniawinya. Oleh karena itu, Master sering mengatakan, lepaskan keterikatan keluarga kecil dan masuk ke dalam keluarga besar, yaitu keluarga Tathagata, bukan lagi terikat pada cinta kasih kecil dalam keluarga kecil, melainkan mempersembahkan cinta universal untuk seluruh umat manusia. Kekuatan semangat ini kembali pada sifat hakiki Tathagata. Ini sangat halus dan menakjubkan. Ini bukan tentang urusan duniawi, melainkan telah melampaui urusan duniawi. Bodhisattva harus semangat masuk ke tengah masyarakat dan kembali untuk menyampaikan isi hati kepada Buddha. Ya, jadi di sini membakar tubuhnya sendiri ya. Jadi jangan kita berpikir eh, membakar benar-benar dengan api duniawi ya. Ya, bukan ya. Ini bukan membakar tubuh dengan api duniawi ya, tapi ini adalah wujud dari ketulusan yang mendalam dan semangat yang tinggi ya, semangat yang menyala-nyala. Nah, yang dibakar itu bukan tubuh fisik kita ya, tapi apa? Yang dibakar itu adalah jalinan jodoh penuh ilusi ya. Terus keegoan kita itu yang perlu kita bakar ya. Jadi jalinan jodoh penuh ilusi. Eh, kita jangan melekat ya pada jalinan jodoh yang kecil ya. Kita harus memperluas cinta kasih yang besar ya, cinta kasih universal. Kita eh, masuk ke dalam ke tengah masyarakat, masuk ke dalam keluarga besar suci ya. Kita menyebarkan cinta kasih yang lebih besar, kita bisa memberi manfaat yang lebih besar kepada masyarakat ya. Nah, jadi kita jangan melekat pada keterikatan duniawi dan pada keluarga kecil. Ya, cinta kasih kita haruslah lebih luas dan besar. Oke, Suci, silakan lanjut. Poin keempat, mengorbankan tubuh dengan membakar diri adalah sejenis praktik keras. Sebenarnya Bodhisattva Baisaja Raja di masa lampaunya sangat banyak melatih praktik keras. Tidak bisa disebutkan satu persatu. Praktik keras yang landasannya adalah menundukkan wujud aku. Orang yang berani untuk melakukan praktik keras adalah merupakan wujud tanpa aku. Wujud aku berorientasi pada pandangan jati diri, yaitu kita memiliki tubuh ini. Jadi penderitaan besar manusia adalah karena adanya tubuh ini. Tubuh ini memberikan rintangan paling besar buat kita. Jadi pandangan jati diri adalah, sedangkan pandangan jati diri adalah tempat bersandarnya segala kerisauan. Segala kerisauan kita adalah bermula dari adanya tubuh ini. Jadi begitu pandangan ini dikosongkan, maka segala kerisauan juga lenyap. Asalkan kita tidak memiliki tubuh ini, maka tidak akan ada kerisauan apapun. Kata-kata ini menjelaskan tentang bagaimana makhluk awam mengatasi pandangan jahat. Oleh karena itu, tekun dalam melakukan praktik keras ini dimaksudkan untuk mengatasi kerisauan. Dari poin ini mungkin saya mengambil sedikit ya. Kita sering mendengar ya, sungguh sulit terlahir di alam manusia. Dan saat ini kita sangat kanan ya, diberikan tubuh manusia ini. Dan dengan tubuh manusia ini, kita bisa melatih diri.
Saya pernah mendengar ya, maaf ya jika ini salah, tapi kita sama-sama belajar. Hanya dengan tubuh manusia ini, kita bisa mencapai pencerahan. Dan juga memang itu sangat gampang, itu udah pasti. Karena Master juga selalu mengingatkan kita untuk tidak terpengaruh dengan dunia luar kita, dunia luar diri kita. Itu benar-benar sangat tak gampang, apalagi dalam komunitas kita di Ceci yang sangat besar ini. Kita pasti sering antara satu dengan yang lain bisa saja tidak sama ya. Karena sudut pandang setiap orang itu kan berbeda. Bisa jadi saya melihat yang ini begitu, dan Sece yang melihatnya juga pasti beda ya Sece ya. Itu selalu ada saat kita berkegiatan. Sece, next. Ya. Oke, selanjutnya poin kelima, tubuh Dharma ini memiliki keharuman dari segala jasa kebajikan. Keharuman dari jasa kebajikan adalah 6 keharuman yang mengacu 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya telah selesai. Juga dilengkapi dengan kebajikan dari cahaya kebijaksanaan. Harum itu adalah perumpamaan untuk apa yang telah dilakukan di tengah masyarakat, menciptakan berkah untuk masyarakat, menumbuhkan kebijaksanaan diri sendiri. Ini yang dinamakan dengan pahala kebajikan. Ini adalah maksud dari Inilah makna dari mampu membakar diri dengan hebat, dari diri sendiri yang sangat peduli dalam bersumbangsi, akan tetapi tetap saja belum merasa puas. Makanya melimpahkan tubuh kebijaksanaan ini kepada Buddha. Ini semua berasal dari ajaran Buddha, membakar diri sebagai persembahan pada Buddha. Inilah cara berdedikasi kepada Buddha. Saya dapat melakukan ini karena ajaran Buddha, ya. Jadi tubuh Dharma ya, tubuh Dharma memiliki keharuman dari jasa kebajikan, ya. Seperti yang tadi dijelaskan Weni Sece ya, kita memiliki tubuh. Tubuh kita digunakan untuk melatih diri, tubuh kita digunakan untuk bersumbangsi, ya, dengan kita melakukan perbuatan baik, ya, dengan berbuat kita akan mendapatkan pahala kebajikan ya. Sebagai bodhisattva kita melaksanakan sat paramita dan ribuan prakteknya sehingga tercapai kesempurnaannya. Jadi inilah yang mau kita persembahkan kepada Sang Buddha karena berkat ajarannya Sang Buddha kita bisa ya menapaki jalan bodhisattva, memperoleh kesadaran, dan semoga kita semua suatu hari juga mencapai pencerahan. Inilah yang bisa kita persembahkan kepada Buddha. Oke, next selanjutnya. Ini Baik, Sece, poin ke-6. Semua orang tahu kesadaran ke-6, kesadaran ke-7, kesadaran ke-8. Semua kesadaran kita yang menciptakan karma sepenuhnya, menerangi tempat ini, menghancurkan penderitaan dan setelah penderitaan dan kesadaran karma ini dihancurkan, maka cahaya terang menerangi seluruhnya. Batin yang jernih dan tanpa ternoda. Pikiran kita menunjukkan pikiran yang murni dan tanpa noda. Pikiran yang bajik sudah murni tanpa noda, memancarkan cahaya sejati, sehingga menerangi dunia Dharma. Maka kita harus bersungguh hati mempelajari ajaran Buddha. Harus mengubah tulisan ini menjadi setiap tulisan adalah Dharma. Setiap Dharma diterapkan dalam kehidupan kita. Dari kehidupan memahami ajaran yang disampaikan Buddha. Ini baru benar-benar menggunakan Dharma. Sehingga semua orang harus senantiasa lebih bersungguh hati. Kita mungkin sering mendengar Master selalu mengingatkan kita ya. Setiap hal dan setiap orang yang kita temui itu adalah Dharma. Mungkin dulu ketika belum berjodoh dengan
master atau belum berjodoh dengan Dharma, kita tak mengerti ya. Padahal dalam setiap orang itu kita sebenarnya sedang melihat Dharma dari yang ada pada diri mereka, ataupun setiap kejadian yang kita temui itu juga adalah Dharma bagi kita. Mungkin ini yang selalu dikatakan juga, setiap orang itu memiliki kitab hidupnya sendiri. Ya, Sece ya. Ya benar, Weni Sece ya. Jadi Dharma ada di dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi setiap orang mempunyai kitab yang sulit untuk dilafalkan ya. Jadi kita benar-benar ya harus mempraktekkan ajaran Buddha di dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga dari kesadaran keenam, ketujuh, dan kedelapan yang tersimpan ya, kita bisa mengubahnya menjadi kesadaran ke-9. Nah, ini tentunya tidak mudah ya. Kalau kita bisa ya memurnikannya ke kesadaran ke-9, berarti kita telah mencapai ya cahaya terang yang menerangi seluruhnya. Ya, batin kita sudah jernih tanpa noda, pikiran kita juga sudah jernih tanpa noda. Ya, pikiran yang bajik dan murni tanpa noda. Inilah yang mau kita capai. Nah, mungkin demikian ya sharing dari kita berdua ya, Suci ya. Nah, Ya, Sece. sekarang kita persilakan Sesyong Secimen untuk berbagi sharing apa yang Sesyong Secimen dapatkan hari ini. Nah, ini Ini Vivitnya ada Sece. Pavilion Sece. Mm-mm. Silakan Sece. Cảm ơn San Rừng Khai Xứ, cảm ơn Siêu Sư Chế, cảm ơn Wenida Valentina Setie. Naskah Sutra. Di hadapan Buddha Chandra Vimala Surya Prabhasasri, ia membungkus diri dengan jubah permata surgawi dan mencurahkan berbagai minyak wangi pada tubuhnya. Dengan menggunakan kekuatan gaib dan ikrarnya, ia membakar tubuhnya sendiri. Cahaya terangnya menerangi seluruh dunia. Sejumlah banyaknya butiran pasir pada 80 koti sungai Gangga. Sebelum membakar tubuhnya sebagai persembahan, ia terlebih dahulu membungkus diri dengan jubah dan mencurahkan minyak pada tubuhnya. Dengan kekuatan gaib dan ikrarnya, ia membakar tubuhnya sendiri. Ini tidak menggunakan api duniawi, tetapi menggunakan api kebijaksanaan dari samadhi. Beliau membakar habis jalinan jodoh penuh ilusi. Bodhisattva membakar tubuhnya dengan ketulusan dan juga menerima bimbingan di dalam batinnya dan dipersembahkan kepada Buddha. Dan juga ini memberitahu isi hatinya kepada Buddha bahwa ajarannya itu telah membuahkan hasil, yaitu melepaskan jalinan jodoh duniawinya dan juga melepaskan keterikatan keluarga kecilnya masuk ke dalam keluarga besar. Inilah yang disebut mempersembahkan cinta kasih universal untuk seluruh umat manusia. Dalam kita bersumbangsi, kita menciptakan berkah dan menumbuhkan kebijaksanaan dan memperoleh pahala kebajikan. Dengan menerapkan kekuatan gaib, mampu menerangi dunia sebanyak butiran pasir pada 80 koti sungai Gangga. Yaitu artinya bisa menghapus noda kotoran pada 8 kesadaran dan cahaya terang menerangi dan menunjukkan kalau mengeluarkan cahaya sejati dari batin yang jernih tanpa noda itu
bisa menerangi alam dharma. Dan juga dengan mengorbankan tubuh dengan membakar diri, ini adalah praktek keras, yaitu dapat menundukkan wujud aku. Wujud aku ini berorientasi pada pandangan sejati diri. Dan pandangan sejati diri adalah tempat bersandarnya segala kerisauan. Demikian pandangan ini dikosongkan, segala kerisauan pun lenyap. Makhluk awam mengatasi pandangan jahat. Bodhisattva juga telah menyempurnakan praktek jasa pahalanya. Keagungan dari berkah kebajikannya bersinergi dengan prajna atau kebijaksanaan. Oleh sebabnya, tubuh balasannya itu adalah setara dengan tubuh dharmanya. Tubuh dharmanya memiliki keharuman dari segala kebajikannya, dilengkapi dengan kebajikan dari cahaya kebijaksanaan. Inilah makna dari membakar diri, karena belum puas sehingga melimpahkan tubuh kebijaksanaannya, dan ini dipersembahkan kepada Buddha. Kang En Sesiong Seche. Kan En ya, Bibi Liang Sece ya sudah membacakan kembali naskah sutra hari ini dan penjelasan naskah sutra ya. Semoga kita semakin lebih memahami yang dimaksudkan dari naskah sutra ini. Oke, Sece mau menanggapinya. Ya, kanan yang Sece yang setiap hari giat mengambil intisari yang ada ya Sece ya. Iya, Mungkin ada Sesiong Sece lainnya yang mau belajar sharing ya Sece. ya Sesiong Sece kan pasti ya seperti ceramah master hari ini ya mengatakan bahwa apabila kita eh, ya ada kata-kata bijak ya yang menjadi pegangan kita, mungkin Sesiong Secemem boleh sharingkan ya. Mungkin dulu kakek nenek kita ya mungkin sering ya memberikan kata-kata bijak, boleh diseringkan ke kita. Nah, ini Sidik Sesion dari Batam sudah raise hand. Kita persilakan Sidik Sesion untuk berbagi sharing hari ini. Kan? Itu yang kecil. Jadi baca tentang isi yang kita akan mempersembahkan tubuh kita pada Buddha ini ya. Saya jadi teringat sesuatu hal tentang tubuh seperti apa yang ingin kita persembahkan saat ini gitu loh, di kehidupan sekarang ini. Tubuh yang dengan penuh kebencian, amarah, ketidakpuasan, ataupun tubuh yang penuh sukacita, memaafkan, penuh kasih, belas asih, sabar dalam hal jiwa yang ada itu, tubuh yang penuh dengan keangkuhan, atau tubuh yang penuh rasa bisa menghormati sesama makhluk tentunya. Kalau kita bicara tentang menghormati, mengasihi sesama makhluk, kadang-kadang kita terasa curang ya. Kita bilang kita harus sayang manusia, terus hewan kita nggak sayang lagi. Tapi kadang-kadang kita bicara tentang hal ini juga nggak disetujuin semua orang. Karena kenapa? Bagi pencinta kucing, kucing itu nggak pantas dimakan, setuju ya? Tapi bagi orang tertentu, penggemar makan daging kucing, ada di dunia ini. Kucing itu adalah makhluk yang pantas dimakan. Dan banyak, ataupun ada sebagian besar orang yang makan daging kucing itu karena mempercayai bahwa mereka bisa punya jiwa ataupun nyawa tambahan, kekuatan mistis, dan sebagainya. Yang sebenarnya juga salah kaprah. Ya. Jadi, kadang-kadang kalau kita ada bicara seperti itu,
Ini selalu mengingatkan saya pribadi ke tekad awal saya. Kenapa saya memilih untuk hidup memurnikan jiwa saya lewat tidak mengkonsumsi makanan-makanan hewani ataupun lebih memilih makanan-makanan nabati. Namun di sesama relawan suci ini sendiri pun, karena dari awalnya memang tidak ada banyak penekanan tentang mesti hidup bervegetarian dari master, dari awalnya, kita bicara awalnya itu 30-50 tahun yang lalu ya. Jadi memang tidak ada terlalu penekanan di situ. Mungkin akan sangat sulit dimengerti sekali buat mereka yang belakangan ini merasa kok pembahasannya sering kali gitu loh. Karena kita mesti bicara dunia tidak sedang lagi baik-baik saja gitu loh. Kita butuh perhatian khusus untuk saling mengasihi sesama makhluk yang ada. Kita butuh energi-energi positif dari semua makhluk untuk memurnikan energi bumi ini kembali. Kita tidak mau melihat bencana datang silih berganti. Hari ini kita makan mereka, besok mereka datang lagi dalam bentuk lainnya. Dalam bentuk wabah, dalam bentuk yang namanya bencana banjir, dan sebagainya gitu. Itu karena ketidakpuasan makhluk tersebut untuk merenggut nyawa kita juga. Saudara-saudara kita juga. Bahkan saya pernah mendengar seseorang yang pernah mengatakan seperti ini. Kita renungkan sama-sama aja. Jika seluruh orang di dunia ini sudah bervegetarian, jadi plant-based. Jika seluruh orang di dunia ini sudah hanya makan nabati, maka dunia ini tidak ada perang lagi. Karena menyakiti hewan saja mereka sudah tidak mau, apalagi manusia. Itu adalah bentuk persembahan kita, tubuh kita, buat Sang Buddha, ya, ataupun buat Tuhan yang terbaik. Menurut saya, demikian dulu sharingnya hari ini. Kanan Sidi Sesyong atas sharingnya yang luar biasa ya Sece. Iya, jadi Susyong benar-benar ya duta vegetarian ya. Eh, Setiap saya dengar sharingnya pasti mengenai ya vegetarian ya. Ya, sangat Jadi, menginspirasi ya Sece. iya, jadi Master juga mengatakan ya, bukan hanya kita saja yang bervegetarian ya, kita juga harus terus-menerus mensosialisasikan vegetarian, apalagi pada masa pandemi dulu ya. Betul-betul ya, penyakit masuk lewat mulut ya. Jadi benar-benar ya, lewat makanan yang kita makan ya. Jadi kita eh, harus benar-benar ya eh, terus-menerus ya, tidak bosan-bosan ya mensosialisasikan vegetarian. Dan hari ini kami juga mengadakan syukuran ya atas acara audisi Vegetarian Chef Indonesia yang baru selesai ya audisinya dan akan lanjut ke tahap berikutnya ya. Jadi tujuan daripada diadakan audisi ini adalah juga untuk mengenalkan ya makanan sehat dari nabati. Jadi kita perlu ya terus-menerus mensosialisasikan vegetarian. Oke, Sece, silakan Sece mau menambahkan. Ya benar Sece, kita perlu menginspirasi atau memberitahu ya mungkin ya bahwa pada dasarnya itu daging ya bisa dibilang daging sekarang apalagi ya makanan para hewan itu ada yang bilang sampai plastik juga mereka juga ada yang makan karena plastik sudah sangat banyak di muka bumi ini kadang kita itu sangat penting untuk tidak memakai yang namanya plastik tapi nggak bisa dihindar ya Sece ya mungkin dari diri kita sendiri yang kita belajar untuk berusaha tidak menambah sampah baru tapi memang itu sangat tak gampang kita itu semua berpulang pada diri sendiri juga ya Sece. Saat belanja, kita bawa kantongan sendiri. Saat beli makan, kita bawa rantangan atau alat makan kita sendiri. Ya, tapi pelan-pelan, ya mudah-mudahan bisa menginspirasi orang-orang sekitar kita ya, Sece. Iya, kita perlu merubah ya kebiasaan kita yang dulu, yang lama, Ya, ya,
menjadi kebiasaan yang lebih ramah lingkungan. Ini tidak mudah ya. Jadi Ya, memang. perlu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga kita kalau mengajak orang bervegetarian juga itu tidak mudah ya. Perlu Ya. menyadarkan mereka terlebih dahulu. Ayo Sesiong Sece yang lain silakan berbagi sharing bersama kita apa yang Sesiong Sece dapatkan hari ini. Mungkin bisa ditayangkan satu video ya. Nanti dari video ini kita masing-masing pasti memiliki sudut pandang berbeda ya Sece. Jadi kita nanti bisa sharing lagi. Sesiong Kelly ya, boleh tolong di share videonya. Atau saya share aja. Who's up in the clouds? Kanan Sesiong. Dari video ini ya, saya sih mendapat sesuatu. Maksudnya itu ibaratkan kita ya di saat berkegiatan di Ceci juga ya Sece ya. Kita jangan gampang terpengaruh oleh hal-hal di luar diri kita. Mungkin yaitu seperti saat kegiatan atau seperti salah satunya bervegetariannya Sece. Saya dulunya itu pemakan daging, bisa dibilang kelas berat ya. Nggak ada daging itu nggak bisa makan Sece, nggak bisa telan. Satu sayur pun itu dipilih ya dulu ya. Jadi waktu ikut Seci ya sangat kangen. Sekarang saya udah bervegetarian. Saya bisa melawan musuh terbesar saya, bukan orang lainnya Sece, tapi diri saya sendiri. Ya, saya sangat kangen ada di Seci sampai saat ini. Dan banyak sekali yang saya pelajari, banyak sekali yang saya dapatkan, terutama merubah tabiat buruk saya. Setiap orang dari kita pasti memiliki tabiat buruk yang itu terakumulasi dari kecil, dari lingkungan, dari orang-orang sekitar kita. Itu pasti kadang tanpa kita sadari ya CJ. Saya merasa, saya pernah sharing dengan teman, seperti ibaratnya seorang anak yang mencuri. Jika orang, maaf ya ini cuma sharingnya, jika orang tuanya itu mencuri, dia mengikutinya. Jika tidak ada yang mengingatkannya, bisa jadi dia tak mengerti apakah ini benar atau salah, dan dia terus melakukannya. Sampai suatu hari ada orang yang mengatakannya, itu salah, dan mengingatkannya. Mungkin dia baru bisa sadar, oh iya, ini salah. Tapi ini menurut saya ya, mungkin setiap orang kan sudut pandangnya itu berbeda. Dari Sece mau sharing? Ya, sangat luar biasa ya, Winnie Sece ya. Ya, seperti kata Master ya, ada niat pasti ada cara, ada jalan ya. Yang penting ada Iya. niat dulu ya. Sece yang nggak, yang pemakan daging aja bisa bervegetarian ya. Dan memang ya kita dicuci ya, kita melatih diri untuk merubah tabiat buruk kita ya, bukan mau merubah orang lain. Ubah dulu diri kita ya, perbaiki dulu perilaku dan sikap kita sehingga kita juga bisa menjadi contoh teladan yang baik ya. Lebih baik kita membimbing orang dengan sikap dan perilaku kita, dengan teladan kita ya. Nah, mengenai yang ceritakan mengenai anak yang mencuri dan tidak mengerti. Nah, saya juga pernah menangani kasus seperti itu, Suci. Jadi benar-benar saya sangat prihatin sama anak ini ya. Kenapa bisa seperti itu dan dia melakukannya seperti suatu kebiasaan ya.
Jadi dia tidak sadar ya, tapi sangat bersyukur ya dia bisa masuk ya ke dalam dunia suci dan ketahuan dia melakukan seperti itu dan kita mendampinginya, menasihatinya, membuka pikirannya, menyadarkan bahwa yang dia lakukan itu tidak benar ya. Jadi mudah-mudahan anak ini sudah sadar dan mau berubah. Tentunya ini tidak mudah ya untuk merubah kebiasaan buruk ini dan terus tetap kita pantau dan kita dampingi ya dengan dia mau masuk ke dunia suci. Semoga ada harapan dia untuk bisa merubahnya menjadi lebih baik. Ya, sangat kangen ya Master mendirikan dunia suci. Nah, Sece, apa kita mau lanjut ke kuis dulu, Sece? Ya, boleh Seci. Kita kuis saja dulu ya. Kok nggak nampak ya? Saya baca dulu ya Seci. Ya, silakan Sece. Cara menjawab kuis itu di chat room everyone, nomor soal atau dan jawaban 1D 2A. Kita mulai ya, Seci. Apa makna dari samadhi yang murni dan terang? A. Ketenangan pikiran tanpa emosi. B. Keinginan kuat untuk mencapai kebahagiaan. C. Kesadaran terhadap penderitaan makhluk hidup. D. Pemahaman terhadap dharma tanpa hambatan. E. Kekuatan untuk membakar tubuh sendiri. Ayo dijawab Sesiong Seci. Apakah sudah dibuka ya? Kok chatnya nggak ada yang masuk? Iya, kok nggak ada ya? Mm-mm. Nah, ini udah masuk si decision. Sudah dibuka dari tadi. Oh, sudah Oh ya. iya iya, memang sepi ya malam ini ya. Sepi. Ayo semuanya ikut berpartisipasi ya, 57 orang. Oke, saya menghitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1, close. Jawaban yang benar adalah D, pemahaman terhadap dharma tanpa hambatan. Seci, lanjut. Soal nomor 2, menurut Master, apa penyebab banyak orang tua merasa kesepian di masa kini? A. Kurangnya kegiatan komunitas. B. Anak-anak sibuk dan tidak kembali pulang. C. Tidak ada akses pendidikan. D. Perbedaan pandangan generasi. E. Tidak ada tempat tinggal layak. Nah, ini yang sering kita dialami ya, zaman sekarang ini ya. Orang tua Ya. merasa kesepian, ditinggalin anak-anaknya. Baik, kita close. Jawaban yang benar adalah anak-anak sibuk dan tidak kembali pulang ya. Jadi orang tua kesepian karena anak-anaknya pada sibuk di luar kota. Oke, selanjutnya Seci. Apa arti dari kita semua menitipkan usia sebanyak 50 tahun? A. Kita harus merasa muda dan semangat menjalani hidup. B. Kita harus memperpanjang umur secara spiritual. C. Kita harus menghargai usia tua. D. Kita harus menambah amal dan pahala. E. Kita harus kembali menjadi anak-anak. Ya, kita close. Jawaban yang benar adalah kita harus merasa muda dan semangat menjalani hidup. Seci, lanjut. Soal nomor 4, apa makna dari tindakan bodhisattva? Soal nomor 4. Apa makna dari tindakan bodhisattva membakar tubuhnya sendiri di hadapan Buddha? A. Bentuk penyesalan atas karma masa lalu. B. Tanda ingin mengakhiri kehidupan. C. Simbol persembahan tertinggi dan ikrar agung. D. Cara untuk membuktikan kekuatan gaib. E. Bentuk meditasi tingkat tinggi.
Nah, ini sebagai perumpamaan ya, bukan benar-benar membakar tubuhnya. Namun ini adalah sebagai perumpamaan apa gitu. Udah buang sampah. Oke, close. Jawaban yang benar adalah simbol persembahan tertinggi dan ikrar agung. Oke, selanjutnya Sece. Apa yang dimaksud dengan tanah Buddha yang murni dan tercerahkan? Tempat tinggal para dewa dan bodhisattva. B. Alam suci yang tidak bisa diakses oleh manusia. C. Kehidupan setelah mencapai nirwana. D. Tempat peristirahatan bagi arahat. E. Kondisi batin bebas dari keserakahan dan kebencian. Ayo dijawab Sesiong Sece. Close. Jawaban yang benar adalah kondisi batin bebas dari keserakahan dan kebencian. Kita lanjut nomor 6. Dalam episode ini, apa yang menjadi simbol dari pelita kehidupan? A. Lampu minyak yang dinyalakan saat meditasi. B. Orang tua yang tetap bersemangat dan memberi cahaya bagi sesama. C. Lilin yang dipersembahkan di altar Buddha. D. Guru yang memberikan ceramah setiap hari. E. Cahaya dari kitab suci yang terbuka. Apa ya simbol dari pelita kehidupan? Silakan dijawab Sesiang Secie. Sudah close, Sece. Ya, kita close. Jawaban yang benar adalah orang tua yang tetap bersemangat dan memberi cahaya bagi sesama. Oke, selanjutnya apakah sudah habis? Ya, sudah habis Sudah Sece. habis. Ya, Jika ada yang mau sharing masih boleh ya Sece. ya, silakan ya sambil kita menunggu rekap dari pemenang. Ayo hari Sece ini. manfaatkan kesempatan yang ada. Kita belajar berbicara baik. Ya Sece. Ya, sama-sama kita belajar ya, Sece. Belajar sharing. Iya. Silakan, Ya. Ci Sisyong, Kak Oke, Sesiong. Selamat malam, Winnie Lee Sice. Selamat malam, Valentina Sice. Mohon maaf ya. Selamat malam, Susun Sice. Kan kepada Master ya, selalu membimbing kita setiap hari. Kan ya, Susun Sice. Ya, pada hari ini eh, sangat kangen ya. Tadi Winnie Sice ada sharing ya, eh, bahwa dulu ya itu apa belum bervegetarian, setelah itu hari ini telah bervegetarian. Ya hari ini begitu banyak juga ya teman-teman yang juga mengalami demikian ya termasuk saya ya. Dulu belum, sekarang ya sudah bervegetarian begitu ya. Ya ini termasuk satu hal adalah dari kekuatan ya tekad ya. Kekuatan ikrar juga, kekuatan tekad, dan ini juga merupakan ya satu bentuk ya kekuatan gaib yang ada ya di dalam batin kita, yaitu karena dari munculnya dari kekuatan ikrar. Nah, oleh sebab itu, kalau misalnya tentang kekuatan batin ini, kadang-kala mungkin orang suka membayangkan kekuatan batin seperti bisa berjalan di atas air atau di udara dan lain-lainnya begitu ya. Namun kekuatan batin yang tertinggi sebetulnya adalah kekuatan yang batin yang bisa menghancurkan kekotoran batin. Ya, ini memang tidak mudah ya. Nah, oleh sebab itulah kalau hari ini Master menyampaikan ini hubungannya dengan samadhi, ya memang itu satu proses ya. Samadhi berarti kita menyadari ya, menyadari eh, apa yang terjadi dengan pikiran kita, perasaan kita, dan juga menyadari bentuk-bentuk pikiran kita yang ada dalam diri kita. Ya, dengan samadhi, akhirnya kita bisa terkondisikan mencapai kebijaksanaan karena kita mengetahui ya apa yang terjadi dengan batin ini terus-menerus. Dengan demikian, kita akan bisa semakin bijaksana. Kenapa? Karena setiap hari umumnya ya saya ya ini termasuk sudah pasti termasuk ini adalah saya sendiri ya. Karena tiap hari kita selalu mencari apa yang kita cari adalah yang namanya kesenangan. Ya, baik melalui lidah
makanan, melalui telinga, melalui mata, dan lain-lain. Apa yang kita cari adalah umumnya adalah kesenangan. Tidak ada orang mau mencari kesusahan kan. Umumnya mencari adalah kesenangan. Hampir setiap hari kita mencari kesenangan. Dan kita tahu bahwa kesenangan itu sangat sulit untuk dipuaskan. Karena apapun bentuk benda ataupun bentuk kondisi, pasti kesenangan itu cepat berlalu dan akan sulit terpuaskan dan kita akan mencari kesenangan yang lainnya lagi. Hampir setiap saat demikian. Namun kemampuan samadhi kita untuk menyadari perasaan-perasaan itu masih agak sulit ya karena memang itu perlu pelatihan. Demikian juga ketidaksenangan. Ya, kalau kesenangan itu sulit untuk dipenuhi karena ketidakpuasan sehingga setiap hari kita mencari bentuk-bentuk kesenangan, sedangkan ketidaksenangan itu juga sulit juga karena untuk dilepaskan. Karena kadang-kadang ada orang, mohon maaf ya, yang merasa tidak suka dengan seseorang bukan dalam tempo 1 hari ya, bahkan dengan keluarga sendiri begitu ya. Bisa berhari-hari, bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun ya, menyimpan rasa tidak senang begitu ya kepada orang lain. Dan ini berarti ini adalah saatnya lah kita adanya muncul welas asih kepada diri sendiri. Karena pada saat kita tidak memiliki welas asih pada diri kita sendiri, kita akan membiarkan kondisi-kondisi demikian berlarut-larut ya. Kalau kita memiliki welas asih pada diri kita sendiri, maka kita akan berusaha ya mengatasinya. Tetapi memang ini adalah satu prosesnya. Oleh sebab itu, apa sebetulnya yang kita cari adalah yang selalu Master ingatkan, bersukacita. Ya, tapi bersukacita bukan dengan aku secara pribadi, tapi bersukacita secara universal dan tidak melekat kepada aku ini. Karena memang kemelekatan itu adalah melekat pada diri sendiri, melekat kepada yang menyenangkan, melekat kepada hal yang tidak menyenangkan. Ya, demikianlah ya. Kehidupan memang sehari-hari demikian. Nah, oleh sebab itulah pentingnya samadhi di sini kita menyadari apa yang terjadi dengan batin kita sehingga kita bisa bertekad untuk uh, merubahnya dengan pengetahuan-pengetahuan kita dapat dari yang selalu disampaikan oleh master kepada kita dan juga dari teman-teman yang sharing ya setiap kesempatan sifat yang ini. Cảm ơn ya Winnie Lee Suche, cảm ơn Valentina Suche, cảm ơn Session Suche, cảm ơn. Dan ya, Om Ciwe Sesiang atas sharingnya ya, Ya, sehingga Kak kita Sesiong. mendapat tambahan ya, pelajaran ya dari Om Ciwe Sesiang ya. Jadi tentang samadhi ya. Jadi memang samadhi itu tidak mudah ya. Bagaimana pikiran kita supaya tidak terpencar dan bisa terkonsentrasi ya. Juga kita tadi mengenai kesenangan dan ketidaksenangan ini juga perasaan ya. Jadi perasaan ini akan membawa penderitaan. Terus kita juga harus menjaga 6 indera kita ya tidak terpengaruh sama objek di luar dan sangat kangen ajaran dari Master ya mengajarkan kita untuk hidup lebih sederhana ya. Jadi dengan hidup sederhana kita lebih nyaman ya, lebih nyaman dan leluasa. Mungkin ini saja yang mau menambahkan, silakan Sece. Ya, Sece. Sederhana itu adalah keindahannya, Sece. Benar Sece. Ya, kita selamat dulu ya pada Sece pada pemenangnya. Yang pertama tidak ada pemenang. Yang kedua Tuti Haryati Sece dari Barat 1. Yang ketiga Lim Tet Kong Sesiong dari Pusat. Keempat Yeni Sece dari Jambi. Kelima Stella Wijaya Sece Utara 2. Keenam Kristina Sece dari Medan. Ini Sesiong Sece-nya ada yang mau sharing? Kita silakan ya Sece. Ya, silakan. Nah, kita belajar sharing. Ayo manfaatkan waktu dan kesempatan untuk berbagi sharing. Kita di sini sama-sama belajar ya. Mungkin kita panggil Tuti Haryati. Apakah mau berbagi sharing? Oh, udah ada chat di izin tidak sharing. Tidak sharing. Lim Tekong Sesiong.
Susiong, sharing Susiong. Ini Sece dari Jambi. Ya, Ya, Linte. ya kita persilakan Lim Tekong Susiong untuk berbagi sharing terlebih dahulu. Ya, selamat Selanjutnya, ini malam Sece Valentina sama Sece Weni ya. Juga Sece semua. Ya kanan atas nama Master. Saya tidak sharing, hanya mau berbagi cerita tentang apa yang sesiung sidik ya. Sesiung sidik itu yang betul-betul luar biasa. Dia tanpa hambatan sudah berhasil melaksanakan vegetarian. Jadi hampir surut, jadi tanpa kendala, tidak seperti yang saya alami ya, sesiung Sece. Itu saya ada suatu penderitaan dulu, baru berikrar gitu. Yang mungkin sampai karena ikrar ini untuk bervegetarian memang agak sulit awal-awal ya. Itu akhirnya bisa juga untuk ada kesempatan kedua untuk kembali hidup ya. Nah dari sini memang ketika ada kesempatan itu, saat itu memang saya belum kenal ceci ya, jadi masih kondisinya semrawut lah. Nah di sini diawali dari ini, jadi saya merasakan bahwa wah mungkin dari vegetarian ini bisa banyak manfaatnya, seperti kayak tidak ada penderitaan, jadi tubuh juga menjadi murni, bisa leluasa dan merasa kayak baru-baru tidak tahu ya, mungkin merasa suci lah. Segala sesuatu itu bisa jadi mukjizat juga. Terutama ya yang seperti yang saya dapatkan itu saat kondisinya penderitaan yang luar biasa itu bisa sembuh gitu, bisa pulih. Nah akhirnya setelah mengenal ceci itu saya baru menyadari bahwa ternyata memang Master mengharuskan itu bervegetarian. Jadi tujuan utamanya yang seperti subsidi bilang gitu. Jadi kita tidak berhutang nyawa. Satu, kedua menyelamatkan bumi untuk generasi selanjutnya. Hingga sekarang saya masih bisa sih berusaha untuk tetap bervegetarian. Mungkin saya akan berikrar untuk setiap kehidupan ya. Tapi ada keinginan juga untuk mengedukasi keluarga. Ini yang agak sulit sekali. Kayaknya tidak bisa berubah gitu. Kendala. Jadi masih fokus ya. Tidak seperti sesiung sidik yang luar biasa tuh. Sampai keluarga bisa termotivasi dan ikut serta. Ya itu aja kanan ya sesiung Sece, Valentina Sece. Dan ya, Linte Kongsisyong atas sharingnya ya. Jadi semua orang mungkin mempunyai jalinan jodoh masing-masing untuk bervegetarian ya. Dan saya melihat lingkungan juga sangat mempengaruhi ya. Nah dulu juga saya sebelum masuk Ceci saya juga belum bervegetarian. Nah setelah masuk Ceci saya di bulan 7 ada ikut isyarat tangan dan disarankan untuk bervegetarian, dan setelah mendengar baik dari Dharma dari persamuan itu, saya juga merasakan manfaatnya dan saya bervegetarian tanpa terasa ya, tanpa terpaksa juga gitu. Jadi ya menjalani begitu saja karena dengan kesadaran ya, bukan dengan keterpaksaan. Karena menyadari manfaat vegetarian itu sangat banyak dan sangat baik. Oke, silakan. Ini Sece mau menambahkan. Ya, Sece. Kita setelah bervegetarian mungkin bisa mendapatkan lebih banyak ya, Sece. Ada banyak hal-hal yang tanpa kita sadari itu terjadi ya. Sepertinya alam itu turut mendukung kita, mendukung niat baik kita.
Jadi kadang kemana-mana itu sepertinya merasa lebih tenang gitu. Dan kadang ada hal-hal yang tanpa kita sadari itu seperti mujizat ya, Sije. Itu yang saya rasakan sih. Mungkin di awalnya itu niat saya itu bervegetarian ya memang demi bumi ini. Karena melihat banyak sekali hal-hal yang dulunya tak mengerti ya. Dengan makan sepotong daging aja ternyata air yang dihabiskan, makanan yang untuk mereka juga itu sangat banyak. Mungkin dulunya itu tak mengerti ya. Tapi sekarang setelah ikut dicuci banyak sekali edukasi tentang manfaat vegetarian dan mengapa harus vegetarian. Mas Keter itu dari dulunya juga tak bosan-bosannya mengingatkan kita. Tapi ya kita ini yang memang kadang agak bandel ya Seci ya. Untuk merubahnya itu memang sangat tak gampang. Tapi saat ada niat pasti bisa. Si Siong Lim Tek Kong, Sia Yu ya Si Siong. Ya, Suatu kangen hari loh ini pasti sudah. apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Ya, mudah-mudahan ya orang-orang sekitar kita juga terutama keluarga kita pelan-pelan bisa terinspirasi. Setidaknya makan itu bukan demi kenikmatan ya untuk bertahan hidup. Ya pelan-pelan juga ya mudah-mudahan mereka juga bisa ikut bervegetarian. Ada Kita sesi persilakan. lainnya? Ini Sece untuk berbagi sharing. Silakan Ya, ini Sece dari Jambi. Suara saya jelas. ya jelas Jelas Seci. Sece. Nah, sebelumnya kadang saya kadang pada sejauh ini dan sejauh tadi Mungkin kurang keras saja ya. ini lebih Ya, tambah Dekatkan ke sedikit. speakernya. ya lalu suara saya sudah jelas. Sudah lebih jelas. Halo. Ya, Ya. sudah lebih jelas. Sebelumnya kadang saya Suci Wenhiri dan Suci Valentina sebagai moderator kepada Sisyong yang udah sharing. Ini sebenarnya saya lebih tepatnya bukan sharing, saya bukan cita dan kantor sama kepada master dari jalan suci. Ya kan tadi di quiz tadi ada disampaikan bahwa penyebab kenapa orang tua sekarang ini merasa sepi ya di masa tua karena anak-anak sudah pada sibuk sehingga mungkin tidak ada waktu menjadi orang tua. Dulu saya sebelum mengenal suci mungkin sibuk kerja, ya kan, jadi orang tua terabaikan. Tapi bukan berarti cuek ya, cuman memang terabaikan. Nah, sejak mengenal suci inilah saya kangen sehingga saya lebih terketuk gitu loh. Tidak disadarkan bahwa saya masih punya sekarang masih punya mama ya kan. Maksudnya saya lebih harus menyediakan waktu untuk mama, menanyakan kabar atau ya berkunjung pada mama. Itulah kenapa Sangren Master tidak pernah ada misi atau tidak pernah membangun panti jompo. Karena sebenarnya tempat orang tua yang masa tua orang tua itu bukan di panti jompo tapi yang harus merawat ada anak-anaknya. Terus saya kangen juga sama Susu Sidi ya kan, udah pernah ketemu beliau itu gimana ya jiwanya, ketumbuhan hatinya, penjelasannya tentang vegetarian, tentang vegan itu keteguhan hati itu saya sangat salut. Ini saya tersentuh, saya sejujurnya tersentuh. eh Tantangan terbesar saya sebenarnya di keluarga sebenarnya. Kalau di saya makan apa tuh saya ya menyukai ya kan aku memang suka sayur kayak pola vegetarian. Terus tadi saya juga tersentuh dengan sharingnya Sesiong Jiwe ya. Jangan melekat dengan kesenangan maupun ketidaksenangan. Ini benar-benar mengetuk hati saya karena kan ketika kita pasti ada yang sesuai yang tidak sesuai di hati atau apa itu bikin kita galau. Nah, itu pada saat Sesiong Jiwe sharing itu kenapa ya agak plong hati saya. Oh, saya tidak boleh melekat akan ketidaksenangan itu loh. Kalau saya bersuka cita. Saya kangen banget hari ini benar-benar kangen banget. Ini hati saya langsung plong. Kayaknya hari ini kegiatan dari pagi sampai sore itu hilang sudah capeknya. Karena yang bikin capek saya capek sebenarnya di batin sebenarnya. Nah, jadi ini lebih tepatnya bukan saya tapi saya kangen dengan hari ini yang udah sharing termasuk dengan dari moderator dan terutama pada sana. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan kata bisa dikatakan kangen atas waktu ini. Kangen ya, Yeni Sece ya, sharingnya sangat bagus sekali ya. Jadi kita hari ini Yeni Sece juga mendapat pencerahan ya dari sharingnya
Ong Chiwe Sesyang ya, makanya Sesyang Seceman di sini ya, jangan segan-segan berbagi sharing ya, karena di sini banyak yang mendengar ya, dari sharing kita eh, akan bermanfaat buat yang mendengar. Jadi inilah yang Master sering katakan dharma yang menakjubkan. Dharma yang menakjubkan adalah dharma yang bisa kita manfaatkan. Nah, mau Ya, benar. menambahkan seceh ini? Ya, benar, Sece. Jangan meremehkan diri kita ya, Sece. Walaupun satu patah kata itu juga yang mendengarkan bisa jadi terinspirasi ya, Sece. Ya, hari ini sharingnya sangat inspiratif ya dari Weni Sece juga ya, Ya, berbagi. sama Sece. Sece juga sama. Kita sama-sama menginspirasi ya, Sece. Iya, Sama-sama berbagi hal-hal kecil yang ada di sekitar kita atau yang kita hadapi gitu, yang kita lihat. iya, Karena itu semua adalah dharma ya, Sece. iya, benar ya. Dengan kita berbagi sharing juga sudah berarti kita telah berbagi dharma ya. Jadi sesiang seceman ya, jangan segan-segan berbagi sharing. Silakan sesiang sece. Ada lagi yang mau berbagi sharing? Silakan manfaatkan waktu dan kesempatan. Mungkin Stella dari Utara 2 mau berbagi sharing, Stella. Terus ada Christina dari Medan. Apakah mau berbagi sharing? Nah, tadi dari sharingnya Yeni Sece ya tentang orang tua yang merasa kesepian. Nah, inilah ya, eh, zaman sudah berubah ya. Anak-anak sekarang lebih sibuk ya, sehingga melupakan orang tuanya ya. Terus ya perubahan zaman juga ya, orang tua mensekolahkan anaknya jauh-jauh ke luar negeri sehingga sebagian besar mereka tidak pulang kembali. Jadi inilah ya dilema yang dialami orang tua masa kini. Nah, silakan dari Badan Misi TAI ya, Sece Endang. Silakan Sece berbagi sharing Sece, kanan Sece. Selamat malam, Sesyong Sece semuanya. Terima kasih. Salam, Sece. Dan saya belajar sharing ya, Sesyong Sece Sepo. Ya, silakan Sece. Saya akan sedikit sharing soal vegetarian. Saya sudah lama di Seci, sudah kerja di DAE 19 tahun. Cuman saya baru bervegetarian tahun ini dari Februari kemarin. Ketika saya baru ketemu Master. Jadi selama 18 tahun ini saya hanya mendengar kayak Master berceramah vegetarian. Vegetarian itu hanya kayak ya setelah mendengar paling beberapa hari ingat lalu hilang. Enggak diaplikasikan, tapi kemarin ketika bertemu Master saya kayak apa ya langsung diingatkan Master sudah sekian lama mengkampanyekan vegetarian, tapi kamu kenapa sekian lama ini juga tidak melaksanakan kayak gitu. Jadi saya sepulang dari sana, akhirnya saya mencoba vegetarian. Dari pengalaman saya mulai belajar dari Februari kemarin, jadi baru hanya beberapa bulan. Lalu ketika ikut Sinfasyang, si Dik Sesyong selalu mengingatkan vegetarian, dan setiap ada pemahaman apa juga bisa dikaitkan dengan vegetarian. Jadi Kangen si Dik Sesyong seperti mereminder terus bagi kami yang bagi saya terutama yang sedang belajar ya. Jadi diingatkan kembali selama baru proses belajar ini ketika saya misalnya lagi ke tempat acara atau dapat undangan pesta atau apa, ketika sudah vegetarian ini kayaknya ketika mau makan itu dulu mungkin sebelum vegetarian kayaknya ketika melihat makanan kayaknya semua pengen diambil, semua pengen dimakan. Kayak
di sisi sini nih ada makanannya nak, di sisi sini ada makanannya nak. Ketika sudah vegetarian, rata-rata makanan yang disediakan kan tidak vegetarian ya. Jadi kita hanya makan apa yang bisa dimakan. Tapi dengan begitu saya kayak belajar lebih bisa mengendalikan makan ya. Jadi makan secukupnya aja. Oh, yang bisa dimakan hanya buah misalnya di pesta itu. Ya udah, cuman makan buah. Jadi kayak lebih mengendalikan nafsu makan sih Susyong Suje. Mungkin itu saja. Saya juga masih proses belajar. Semoga bisa tetap bisa memegang tekad untuk bervegetarian. Selamat malam, Kan En. Kan En Sece. Cayo ya, Sece pasti bisa. Ya, Endang Sece, luar biasa sharingnya ya. Jadi hari ini banyak ya yang mendapatkan manfaat dari sharing ya, terutama ini dari Sidik Susyong ya, ini bisa kita bilang nih duta vegetarian nih. Setiap sharing pasti mengingatkan, mensosialisasikan vegetarian ya. Namun untuk mensosialisasikan vegetarian ya itu tidak mudah ya. Kita harus melihat juga kondisinya dan yang kita sharingkan bisa diterima apa enggak ya. Nah, kalau kita mungkin di Simfas yang ini ya mungkin di komunitas ini mungkin lebih mudah ya untuk menyerap sharing dari sharing vegetarian. Namun kalau kita keluar mungkin kita tidak membawa agama atau apa, mungkin kita sharingnya lebih universal, misalnya manfaat vegetarian untuk menyelamatkan lingkungan dan bumi ini ya. Jadi kita harus melihat situasi dan kondisi. Kan En Susyong Sece semua atas sharingnya hari ini. Silakan Yani Sece mau menambahkan. Kan En Susyong Sece semuanya. Si dia Susyong masih mau sharing, lanjut Susyong. Ya, izin nambahkan aja. Jadi seperti apa yang tadi udah disampaikan Pak sama Valentina Suce. Memang benar. Pada saat kita lagi membahas tentang vegetarian, kita harus tahu kondisi dan situasi. Jadi tidak seluruh hal tentang vegetarian kita bahas tentang sisi spiritual. Karena tidak semua orang juga memahami. Karena kalau bicara tentang spiritual, vegetarian itu hanya bagian dari sebagian kecil dari itu. Kita tetap harus memahami bahwa pertumbuhan pemurnian jiwa itu sendiri tidak hanya dari makanan, tapi juga dari pola pikir, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, gitu loh. Jadi ibaratnya dharma yang kita dengar, dharma yang kita lihat, kita baca, seperti di situ. Nah, kalau kita lagi di luar, coba memang kita kalau bicara vegetarian, ya udah kita fokusnya tentang kesehatan. Itu lebih penting. Karena kalau kita bicara tentang menyelamatkan bumi itu terlalu besar ya. Jadi kadang-kadang kita mesti maklumin gitu loh. Vegetarian nggak akan membantu menyelamatkan bumi sebenarnya gitu loh, secara faktanya gitu loh. Tapi ya akan menimbulkan welas asih jelas. Jadi saya punya satu gambaran yang sangat menarik sekali gitu buat mereka yang saat ini masih suka makan daging babi gitu loh. Coba bayangkan pada saat kita ingin makan daging babi tersebut, terutama kalau dia pelihara kucing, switch pandangan tersebut, ubah pandangan tersebut, seakan-akan tadi aja seonggokan daging kucing. Apakah dia masih mau memakannya? Tentu aja enggak gitu loh. Karena dia tahu kucing itu untuk dikasihin, bukan untuk dimakan gitu loh. Ya. Tapi kalau misalnya gitu loh, ya, kita bicara tentang hal tersebut ke tempat yang memang tidak cocok ya pada saat itu ya, tentang orang yang berpandangan beda lagi ya, terutama di komunitas Kristen tertentu ya gitu ya. Selesai komsel, kalau nggak ada B2 itu nggak sah gitu loh. Itu ada komunitas tertentu yang seperti di situ. Itu pasti nggak akan masuk. Tapi kalau kita bicara, hati-hati lemaknya banyak, nggak bagus untuk jantung, koronel kita, dan sebagainya. Mungkin akan lebih masuk akal. Itu pun aja yang bebal masih banyak gitu loh. Yang istilahnya keras kepala masih banyak. Dia nunggu, nggak apa-apa lah nanti gitu loh. Setelah nanti jantungnya tersumbat gitu. Yang saya saraf pembuluh darahnya tersebut, barulah dioperasi gitu loh. Dia juga nggak tahu pasang ring, kateter,
ataupun bypass itu butuh sangat banyak biaya dan resiko cukup tinggi juga, walaupun dibilang sekarang tuh resiko rendah dan sebagainya ya, tapi setelah itu maintenance-nya juga masih lumayan gitu. Jadi bahas vegetarian memang harus sesuai dengan tempat, situasi, dan kondisi. Terutama pada orang tua sendiri, kadang-kadang itu juga terjadi. Saya cerita tentang pengalamannya saya sendiri juga. Orang tua saya itu anti veggie banget gitu loh. Bahkan dia dari kecil mendidik kita itu bahwa kalau tidak makan daging babi itu bodoh gitu loh. Jadi bahasa Hokkainya bocah bakgong gitu loh. Istilahnya ya kalau nggak makan daging babi bodoh. Jadi memang prinsipnya kita harus makan daging babi biar pintar katanya. Tapi ya itu pemahaman dari dia. Terus nomor 2 juga orang tua saya juga pernah mengatakan makan daging mati. Nggak makan daging pun mati. Yaudah. Nah itu juga pemahaman dia gitu loh. Tapi apa yang bisa kita lakukan gitu loh. Pada prinsipnya yaudah kita jalankan porsi kita. Biarkan dia menikmati bagiannya dia juga gitu loh. Tapi bukan berarti kita terus langsung berhenti. Karena kalau sesuatu itu baik, kita mau berbagi. Kecuali setelah kita bervegetarian selama beberapa bulan kemudian, kita menemukan hal-hal yang aneh pada tubuh kita. Dan itu gejalanya umum. Dari 100 orang yang bervegetarian, 99 orang semuanya punya gejala yang sama. Nah, itu mungkin kita harus berpikir ulang gitu. Tapi kenyataannya nggak demikian. Dari 100 orang yang bervegetarian, bisa dikatakan 90 orang lebih itu tidak punya gejala-gejala yang membahayakan dirinya gitu loh. Tapi yang ada terjadi adalah malah lebih sehat, lebih welas asih. Bahkan belakangan ini saya rasanya vegan itu ternyata lebih hemat dari vegetarian lakto-ovo gitu loh. Karena kenapa? Pada saat saya pecel lotek, yang tadinya biasanya lotek dengan porsi telur, ukurannya standar seperti apa, begitu telurnya dihilangin, loteknya jadinya lebih besar porsinya gitu loh. Bisa bagi 2 orang lagi makannya. Jadi itu hanya sharing dari saya ya. Jadi kita harus lihat sisi positif dari sesuatu hal tersebut dalam situasi dan kondisi yang ada. Nah, terus ada satu kondisi di mana kalau kadang-kadang kita ngadapin di pesta dan sebagainya, kita nampak makanan-makanan yang non-veg bagaimana. Di saat itu kita diuji. Anggap aja pada saat seperti itu kita lihat puasa. Itu juga bagus juga gitu loh. Ya. Jadi belajar mengosongkan diri gitu, menahan nafsu itu juga suatu hal yang positif gitu. Karena sesuatu yang suci. Kanan sini sesiung, kanan sesiung Sece semuanya yang udah sharingnya. Sece mungkin udah mau ditutup ya, Sece udah mau jam 9. Ya, udah jam Mungkin kita, 9 ya. Tidak terasa sudah jam 9. ya, Mungkin ini kosakata dulu ya, Sece. Belum dibacain kosakatanya. Silakan. Bentar ya, Pak. Sabar. Yang di punggung. Nih. Yang mana? nggak ada suaranya ya, Sece. Iya, nggak ada suaranya. Tawa lagi tebal. Oh, ada. Halo. 感恩师公上人开示，感恩师姑师伯，净寺妙莲华熏法香与会。Kosakata Shin Fasyang, bab 23, Bait Saja Raja, episode 1821, dengan kekuatan gaib, membakar tubuh sendiri, cahaya terangnya menerangi seluruhnya. Chu Ting berdiam teguh, Ting Lü hukum ilmiah, Jing Ming San Mei, samadhi yang murni dan terang, sudah prabhasa. Ke Zhi, membatasi, mengengkang, menahan, menundukkan. Qing Ji Xiao Tiao, depresi ekonomi adalah penurunan aktivitas ekonomi yang parah dan berkepanjangan. Fu Tang Tao Huo, menapak di atas air atau melompat lewati api. Artinya tidak takut sedikit pun menghadapi apapun masalah. Kanan syukur syukur. Dan ya, Syekh Fusa telah membacakan kosakata hari ini. Nah, baik sesiang Sece, kita tutup ya Simpasiang hari ini, sharing Simpasiang hari ini. Kanan kepada seluruh peserta yang mengikuti sharing Simpasiang hari ini dan kanan juga kepada
Sesiong Sejemen yang telah berbagi sharing hari ini. Baik, Sesiong Seje, 大家请起立。我们向佛菩萨及上人行生命敬礼。李文信，蔡文信，三文信。晚安，师兄师姐。晚安。晚安，师兄师姐。感恩师兄师姐们。阿弥陀佛，感恩维尼师姐，阿弥陀佛，感恩顶尖法相，也感恩师兄师姐semua。感恩大家，晚安。知足，用感谢心去付出，以欢喜心来受苦。走在轮回路，一路要惜福，用大智慧去领悟，以大慈悲来导助。南无弥陀佛，如去如来，来去自如。南无弥陀佛，愿将一切众生度。南无弥陀佛，如去如来，来去自如。南无弥陀佛，愿将一切众生度。走在轮回路，一路要知足，用感谢心去付出，以欢喜心来受苦。走在轮回路，一路要惜福，用大智慧去领悟，以大慈悲来导助。南无弥陀佛，如去如来。
众生。